Marco Carlos jatuh ke tangan ayah kandungnya melalui putusan sidang di Pengadilan Negeri Tangerang. Ini udah inkrah, ini negara sudah memutuskan hak asuh Marco jatuh di tangan ayah kandungnya, yaitu saya. Makasih, dan saya juga berterima kasih untuk tim lawyer yang selama ini mendampingi saya, Bang Ricci, Lek Barsat, dan Om Dino selama mungkin hampir setengah tahun lebih ya. Kita berjuang mati-matian, pasang surut, ya kan, bercanda, ntar debat lagi, ntar bercanda lagi, sampai akhirnya hari ini hari yang sangat bersejarah bagi kami semua. Perjuangan kami untuk Marco akhirnya dikabulkan oleh Tuhan melalui Pengadilan Negeri Tangerang, bahwa sekali lagi hak asuh Marco secara sah dan meyakinkan jatuh ke tangan ayah kandungnya. Dan saya juga berterima kasih pada kalian media yang sudah mengawal kami semua, mengawal kasus ini dari awal hingga detik ini. Kalian setia selalu mendampingi kami semua. Dan juga untuk medsos juga, terima kasih untuk medsos, apapun itu aplikasinya, karena berkat medsos juga dan media, tanpa kalian mungkin saya dan kami nggak bisa secara maksimal membongkar sebenarnya apa yang terjadi. Itu bahwa adanya dugaan permufakatan jahat, itu yang selalu saya tekankan dari awal. Gitu. Ini kan masih ada waktu untuk pihak sebelah mengajukan banding. Mungkin ya, tanggapannya seperti apa? Upaya banding itu hak dari mereka ya. Memang upaya hukum ketika di saat putusan pengadilan negeri inkrah. Gitu. Cuman di sini saya tegaskan, saya sekali lagi berterima kasih kepada rekan media yang telah mengawal dari awal sampai akhir. Yang tadi kita dengar, Hakim Ketua Majelis memutuskan bahwa hak asuh jatuh kepada klien kami dengan berbagai pertimbangan. Bukti kita sudah kita buktikan dan dinyatakan oleh hakim. Gitu. Yang pertama, surat pernyataan Arvita yang melakukan kesalahan. Kedua, Arvita sering keluar malam dan pulang dalam keadaan mabuk. Ketiga, kelakuan Arvita dengan klien kami ini itu sudah terungkap semua. Makanya saya berterima kasih yang dari pihak sana yang buktinya kita itu selalu diremehkan, akhirnya terungkap juga. Sejauh ini Bang Yaman, dengan hasil putusan ini kan artinya rindu seorang ayah terhadap anaknya ya? Ya. Sudah 7 bulan. 7 bulan anak saya ditawan tuh sama ADP tuh, dan duganya tandemnya tuh si ASP tuh. Akankah nanti ingin menjemput langsung? Ya, mau nggak mau. Ini negara sudah memutuskan, ya kan, pengadilan sudah memutuskan. Mau nggak mau mereka harus menyerahkan Marco ke saya, dan saya dari awal juga udah janji. Saya tidak akan memutus tali silaturahmi Marco Carlos kepada perempuan yang sudah melahirkan. Itu janji saya, itu dari awal. Ya, dan di putusan pun ada bahwa saya tidak akan memutus tali silaturahmi Marco Carlos dengan perempuan yang sudah melahirkan dia, meskipun hak asuh jatuh di tangan saya. Gitu. Tapi Bang, mungkin tadi dari pihak yang sebelah sana gitu bilang kalau katanya nggak ada, maksudnya dihilangin atau di apa sih? Apa dia bilang? Bukan kayak misalnya kalau ketemu Marco ya nggak apa-apa, nggak pernah kayak nggak pernah dihalangi. Siapa yang bilang? Iya, lawyer itu. Mulutnya siapa? Lawyernya. Maksudnya saat Kemarin katanya gitu. Enggak, kayak gini aja. Kita berbicara sesuai proses hukum lah. Nah, ini kan proses hukum sudah selesai, putusan udah selesai. Kita bicara aja yang pertimbangan. Yang lain-lain udahlah. ya, Toh pada akhirnya udah terbukti. Nah, selama ini kan halang-halangi ya memang terbukti seperti itu. Jadi itu udah lewat. Sekarang kita fokus untuk putusan pengadilan. Hakim sudah memutuskan bahwa benar hak asuh anak jatuh kepada klien kami dengan beberapa pertimbangan. Pertimbangan salah satunya adalah Ibu Arvita membuat pernyataan secara terang dan jelas, dan itu menjadi satu dokumen hukum yang jelas bermaterai bahwa Ibu Arvita, penggugat dalam hal ini, berjanji tidak akan pergi meninggalkan rumah dan tidak akan pergi tanpa seizin suami. Dan pada akhirnya secara bulan Februari terbukti pergi dari rumah tanpa izin suami. Dan itu menjadi pertimbangan utama hakim bahwa
penggugat dalam hal Arvita terbukti melakukan tindakan yang tidak patuh dan tidak wajar, sehingga dari tindakan-tindakan seperti itu hakim memutuskan bahwa hak asuh berhak, hak asuh patuh dan layak jatuh ke klien kami. Itu yang pertama. Yang kedua, kalaupun misalnya proses-proses dan lain sebagainya itu hak mereka, tapi satu hal yang harus diingat, satu hal yang harus digarisbawahi bahwa saat ini kami komunikasi baik dengan rekan lawyer Bu Arvita, dan dalam hubungan baik itu beberapa kali kami berkomunikasi secara profesional sesama lawyer, dan juga sebagai sesama manusia kami menghargai mereka. Posisi kalaupun misalnya dilihat secara umur mereka lebih tinggi dari kami hargai. Tapi dalam obrolan itu kami sepakat bahwa kalaupun putusan berada di tangan mereka, kami secara sukarela kami gak akan banding waktu itu. Begitupun sebaliknya, mereka gak akan banding dengan pertimbangannya apa? Pertimbangannya untuk masa depan Marco. Kalaupun misalnya mau banding, otomatis mereka menjilat lidah sendiri. Berarti sudah ada perjanjian. Obrolan langsung sesama lawyer kita bicara untuk kepentingan Mars. Jika putusan ini sudah dimenangkan oleh salah satu pihak, kita hormati, kita tidak mengambil upaya banding. Tapi kalaupun misalnya mereka mengambil seperti itu, monggo silakan. Berarti nggak ada komitmen. Berarti dari situ bisa menilai. Dari situ teman-teman media bisa menilai. Saya pesan juga sebenarnya tadi soal pertimbangan hakim yang bilang diawali dengan perjanjian. Terus kan harusnya kan dia hakim itu mengambil dasar undang-undang kalau anak di bawah umur itu jatuh ke tangan ibunya. Sorry, saya ketawa nih. Katakan lagi, memang betul di bawah umur itu dilindungi undang-undang. Gitu. Hak asuh anak pasti jatuh ke ibunya. Tetapi kita kecuali kita bisa membuktikan ibunya patut tidak. Ya, nah gini aja. Asuhnya gitu. Gini saya lanjutin. Jadi kalau misalnya teman-teman dari rekan-rekan pengacara dari sebelah menyatakan keberatan, pertanyaan saya, ketika tadi mendengar putusan itu, rekan-rekan tidur atau apa? Nah, rekan-rekan dengar atau enggak? Karena gini, bahwa pertimbangan hakim berdasarkan undang-undang perkawinan, salah satunya. Yang kedua mengenai jurisprudensi. Dalam undang-undang perkawinan, di situ hanya menegaskan bahwa hak asuh anak di bawah 12 tahun jatuh ke ibu. Pertanyaannya, kalau ibunya tindakannya tidak patut tidak wajar gimana? Belum diatur dalam undang-undang perkawinan. Sehingga pada tahun 76 ada satu pertimbangan hakim yang menyatakan bahwa kalaupun tindakan ini tidak patuh dan tidak wajar, maka hak asuh beralih ke suami. Pertimbangan itu yang digunakan terus-menerus sampai sekarang, dan itu dijadikan jurisprudensi. Mereka kalau senior hukum ya mereka lebih paham dong tentunya. Artinya pertimbangan hukum jelas. Ada undang-undang perkawinan, turunannya jurisprudensi tahun 76. Undang-undang tahun 74 belum mengatur kalau hak asuh anak terhadap ibu yang tindakannya tidak patuh dan tidak wajar, belum diatur. Sehingga adanya jurisprudensi tahun 76. Jurisprudensi itu menjadi tetap karena digunakan sampai saat ini, dari 76 sampai saat ini. Maaf ya, saya jadi ketawa. Saya aja lulusan SMA tahu akan undang-undang itu harusnya pihak sana yang katanya profesional itu, yang hebat-hebat itu harusnya lebih tahu dong. Jangan berlindung hanya sepotong aja bahwa anak di bawah umur jatuh hak asuhnya kepada ibunya. Barusan Om Dino udah menjelaskan secara detail. Kalau saya sebatas ibu yang bagaimana dulu, ya kan? Kalau terbukti secara sah melanggar salah satu di antara unsur-unsur yang menurut hakim itu fatal, ya sudah otomatis hak asuh anak jatuh ke tangan ayah kandungnya, bukan ke tangan dedi siapa itu. Dedi siapa itu yang dipanggil tuh? Itu yang dipotong nih ya, yang dedi ini biar dia tahu malu. Gitu. Andaikan dengan hasil putusan ini sudah inkrah, tapi pihak sebelah tetap berusaha untuk menahan atau belum bersedia memberikan hak asuh anaknya gimana? Ini sudah harusnya lagi ya, kalau mereka patuh sama hukum dan hukum ini hukum ini bersih ya, tidak ada yang mencampur, tidak ada yang masuk angin. Harusnya mereka sadar ketika negara sudah memutuskan, mereka menyerahkan Marco ke saya baik-baik gitu. Karena
7 bulan ini anak saya ditawan sama ADP dan ASP. Ngaku aja mereka, berani nggak ngaku? Ya kan? Jadi Itu. gini, saya tambahkan lagi Itu, ya. ya. Kemarin kenapa pihak klien kami tidak mau menyamperi anaknya itu? Karena atas pertimbangan obrolan kita sesama profesi ya, mengatakan bahwa yaudah kita hormati secara hukum, apapun putusannya kita patuhi dan kita jalankan demi kepentingan Marco. Makanya saya pribadi menurunkan ego klien kami ini supaya udah tar dulu deh, putusan dulu. Dari dulu sebenarnya dia punya hak loh, dia nyamperin tinggal ambil aja anaknya gitu ya kan. Cuma kita mematuhi peraturan di undang-undang di Indonesia ini gitu loh. Makanya dengan obrolan kita sama profesi, ada kesepakatan antara kita dan pihak sana, ya seperti itu gitu. Jadi kalau dia bilang lain lagi, nggak tahu lagi dah kita. Artinya Nggak gini tahu. ya, artinya gini. Laki-laki secara psikologis yang dipegang itu apa? Omongannya. Itu aja. Laki-laki secara psikologis omongannya. Jadi waktu itu udah dikatakan bahwa kalaupun misalnya hasil putusan ke Ibu Arvita, kami nggak banding. Kalaupun sebaliknya hak asuh jatuh ke klien kami, nggak banding. Nah sekarang kalau mau banding ya silakan, masih ada waktu, itu hak mereka. Tapi laki-laki yang dipegang adalah omongannya. Itu aja. Terus sejauh ini Abang masih ada komunikasi nggak sih Bang, Sama Marco, mana ditutup? Arvita nggak? Oh, sama si perempuan itu, saya WhatsAppin cuman dibaca. Saya DM ke medsos saya cuman dibaca gitu. Ya mungkin ya kan si perempuan kan udah berasa kuat kan, backingannya itu kan si ASP kan. Udahlah, saya udah dari sejak lama bilang, kalian berdua ADP ASP datang ke saya, akui perbuatan kalian. Bukan si perempuan yang saya perjuangkan. Ah, ini saya bongkar nih ya. Ini udah putusan ya. Buat kalian yang mengira saya memperjuangkan si perempuan, cemburu, belum bisa move on, saya jawab sekarang juga. Yang saya perjuangkan adalah darah daging. Mengenai perasaan saya sama si ADP sudah lama hilang, bahkan hitungan tahun. Karena apa? Karena kelakuannya terhadap saya. Tapi saya masih bertahan. Beberapa kali dia berbuat hal yang tercela, ya. Beberapa kali dia buat surat pernyataan, saya bertahan bukan karena perempuan itu, tapi karena Marco Carlos. Karena saya mengorbankan kebahagiaan saya demi Marco, supaya dia tumbuh kembang di antara kedua orang tuanya kandungnya. Tapi apa ternyata mungkin momen ini yang ditunggu sama si ADP. Ketika dia sudah mendapat jaminan bahwa akan ada yang dugaannya menampung, makanya dia berani ambil momen ini ketika saya kerja di Garut. Itu kan momennya tuh. Itu momen emasnya tuh. Ya kan? Nggak ada dia minta izin. Dia kabur. Makanya saya berkali-kali bilang, kalian yang udah preskon bawa agama, bawa Tuhan, nama Tuhan kalian jual, saya pernah bilang, satu persatu kalian akan dipermalukan nanti oleh Sang Semesta. Dan kalau memang si perempuan itu menjual-jual keyakinan di preskon beberapa bulan yang lalu, kasih dalil ke saya, kepercayaan yang mana yang menghalalkan istri minggat dari rumah tanpa seizin suaminya, kasih ke saya. Dan kalau memang mau kembali ke jalan yang benar, pulang ke rumah orang tuanya dong. Minimal kalau kabur ya, jangan kabur ke suami orang, laki-laki lain pada waktu itu. Karena si ASP sedang proses bercerai juga dengan istrinya, Kak G. Gitu. Dan di awal saya sudah bertemu dengan si Kak G ini. Nah itu dia. Tapi kan masih mereka remehkan, ya kan? Saya sudah bertemu dengan Kak G ini, istri dari si ASP awal ya. Dan saya juga udah ketemu dengan Pak Natali, ya kan? Tapi masih diremehkan. Mereka masih berhura-hura tuh di medsos tuh, berkeliaran tuh, ya. Tapi ketika Kak Nini Pangerang, kakak kandung dari ASP, buka suara, selesai semua. Karena Kak Nini 3 bulan tinggal bersama Arvita Dwi Putri, ASP dan Marco Carlos di TKP itu, yang pernah saya mau datangi. Tuh. Selesai, menurut saya ya, selesai. Dan ini tinggal menunggu proses di Polres Tangerang Selatan. Nah, ini yang jadi saya berhak tanda tanya besar karena 2 bulan lebih laporan saya belum berlanjut nih. Ada apa nih? Ya kan, padahal Kak Nini Pangerang sudah bersaksi di situ. Tapi dari Polres Tangerang Selatan yang tadinya kooperatif, akhirnya beberapa
bulan minggu ini jadi saya yang proaktif menanyakan jadi 10 respon. Nah, semoga dengan ada keputusan hari ini itu bisa memperkuat kami untuk di Polres Tangerang Selatan bahwa dugaan tindakan pidana yang dilakukan Arvita Dwi Putri dapat terbukti naik ke sidik harapan saya. Bang, ini kan udah putusan itu nggak sih?